Di materi ini adalah kita akan mengenal lebih dalam tentang iklan FB dan IG. Jadi di materi ini kalau teman-teman sudah tonton dan pahami, pasti nanti pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul itu akan mulai terjawab deh kayak gitu, dan teman-teman pasti bakal lebih tahu dan lebih mengenal apa sih iklan FB dan IG itu, kayak gimana sih iklan tuh kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipantengin terus ya nih materinya sampai akhir gitu. Jadi nontonnya sambil konsentrasi, kalau perlu dicatat. Yang penting semuanya harus masuk dan ingat gitu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke konsep iklan Facebook. Jadi sebenarnya ngiklan di Facebook tuh kayak gimana sih sistemnya gitu. Nah, iklan di Facebook adalah kita bayar ke Facebook nih. Nah, terus uang yang kita bayar tuh untuk apa sebenarnya? Jadi Facebook itu punya yang namanya big data. Big data itu adalah Facebook tuh pinter banget ya. Dia itu merekam semua aktivitas kita di sosial media. Sosial media yang hubungannya sama Facebook Group ya, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp kayak gitu. Itu semuanya direkam sama Facebook. Ngerekamnya gimana? Yang pertama, kalau misalnya kita bikin akun Facebook itu kan kita ngisi ya nama, umur, sekolah di mana, tanggal lahir. Nah, itu masuk ke demografi. Terus kita tinggal di mana, itu masuk ke demografi. Terus kebiasaan kita nih, behavior, kita dengerin musik yang kayak gimana, misalnya untuk kita main game apa. Terus kita sukanya nge-like status yang model apa gitu. Terus kita ngomongin apa di Facebook gitu, ngomongin apa di Instagram, ngomongin apa di WhatsApp, itu kerekam semua. Contoh misalnya teman-teman ngomongin tentang apa namanya sepeda nih di status, misalnya bikin status tentang sepeda. Nah, status itu bakal kerekam sama si Facebook tuh, dan Facebook bakal menilai kalau orang ini berarti punya ketertarikan sama sepeda gitu. Misalnya kalau kita ngomongin tentang apa namanya bisnis gitu, kita nge-like aja status bisnis apa namanya orang gitu, ada influencer dia pebisnis dan kita nge-like statusnya, kita komen di situ. Nah, Facebook akan menilai, akan apa namanya menangkap kalau kita tuh berarti orang yang suka bisnis. Nah, itu yang dimaksud dengan big data. Nah, big data itu diberikan ke kita berbentuk database. Nah, diberikan kita gimana caranya? Kalau kita bayar makanya. Nah, database itu akan berupa jadinya iklan. Nah, pada saat kita bayar, kita kan bayar nih ke Facebook. Facebook nih, aku bayar nih 100.000 sehari nih. Kita mau ngiklan orang yang suka madu gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, Facebook bakal keluarin tuh data-datanya. Mana sih orang-orang yang ada di Facebook ini, ada di Instagram, di Messenger dan di WhatsApp. Orang-orang yang punya ketertarikan sama madu. Nah, database itulah yang akan dikasihkan kita pada saat kita bikin interest, bikin iklan kayak gitu kan. Kita ngisi tuh kolom interest tuh. Kita ketikkan madu. Nah, orang-orang yang punya ketertarikan sama madu tuh kena semua tuh gitu di Facebook. Nah, si Facebook itu bener-bener ngerekam aktivitas pengguna media sosial tuh, bener-bener direkam semuanya sama dia gitu. Nah, iklan tuh ditampilkan langsung ke apa namanya orang-orang yang sesuai sama yang kita pilih gitu. Nah, bentuknya adalah sponsor post. Jadi kalau ada kita scroll tiba-tiba ada postingan tulisannya sponsor, itu berarti iklan. Nah, iklannya kenapa ditujukan ke kita? Karena kita dianggap sama Facebook adalah orang yang sesuai dengan kriteria sama si pengiklan cari gitu. Jadi udah paham ya? Jadi kita bayar ke Facebook itu membayar data gitu. Kita membeli data orang-orang yang sesuai sama target market yang kita incar gitu. Makanya si Facebook ini tajir banget gitu. Makanya si Mark Zuckerberg itu sangat jadi orang paling terkaya di dunia kan, karena dia dengan punya platform media sosial yang terbesar sedunia ini, dia punya data gitu, dia punya big data. Jadi data itu dia jual gitu dalam bentuk database iklan kayak gitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi kita bayar data ke Facebook. Oke, sudah jelas ya. Kemudian iklan Facebook tuh tayang di mana aja sih? Nah, ini dia. Ini adalah semua yang ada di Facebook Group. Jadi pertama di Facebook, Instagram, native banners, dan WhatsApp gitu. Nah, jadi iklan kita akan tayang di Facebook nih. Di Facebook di mana aja? Oh, tayangnya di Facebook Newsfeed gitu. Di home itu tampilan utama ya pada saat kita buka Facebook. Nah, pada saat kita scroll status orang itu akan keluar iklan di situ. Nah, itu tayang di situ. Terus video feeds itu pada saat kita ngelihat video-video tiba-tiba ada keluar iklan di situ. Terus marketplace, misalnya kita buka marketplace yang ada di Facebook, itu akan keluar iklan kita di situ juga. Messenger, terus di right column tuh yang sebelah kanan tuh yang ada kotak itu bisa dikeluar di situ juga. Terus di FB Story, video in stream nih pada saat kita nonton video nih, kita kan suka nonton video-video lucu misalnya di Facebook tuh, tiba-tiba kan kejeda kan ada iklan, nah itu muncul di situ.
Terus di FB search juga keluar di situ. Nah, kalau di Instagram dia keluarnya akan di Instagram feeds, story dan explore kayak gitu ya. Native banner ini adalah aplikasi-aplikasi yang terhubung sama si Facebook kayak gitu. Terus next kedepannya mungkin ini masih coming soon, isunya sih bakalan nanti WhatsApp tuh bakal ada iklannya gitu. Jadi pada saat kita bikin FB ads, iklan kita akan muncul di misalnya kayak status WhatsApp misalnya kayak gitu ya. Jadi iklan kita tuh bakal muncul ke semua jaringannya si Facebook ini. Gitu. Kemudian lanjut. Terus gimana sih proses pembuatan iklan? Gitu. Nah, jadi pertama kita mau buat iklan nih. Kemudian setelah kita buat iklan, kita kan klik tuh send kan, konfirmasi kan. Nah, dia akan diajukan, di review. Yang review siapa gitu. Nah, ada dua nih setahu saya. Jadi ada yang robotik, ada yang manual. Kalau yang robotik tuh dia akan men-scan nih. Yang pertama, ini fotonya melanggar nggak gitu. Terus captionnya ada ya kata-kata yang melanggar nggak? Kalau nggak ada yang melanggar, terus semuanya udah oke, baru dia akan diterima gitu. Tapi kalau ada yang melanggar, dia akan ditolak gitu iklannya, gitu ya. Jadi di iklan tuh pasti ada proses ini review, masa ada tulisan in review gitu, ya. Jadi proses in review ini pasti selalu ada pada saat kita buat iklan. Nah, pada saat kita ada hal-hal tertentu yang nggak perlu in review. Misalnya kita naikin budget kayak gitu. Naikin budget itu misalnya iklan sehari 100.000, terus kita naikin lagi jadi 200.000, itu nggak pakai in review. Tapi kalau kita ganti foto, ganti caption gitu, itu pasti kena in review lagi. Gitu ya. Kemudian tujuan iklan. Nah, ini penting banget nih. Kita harus tahu nih tujuan iklan tuh buat apa aja gitu. Nah, si Facebook tuh ngasih pilihan, 3 pilihan nih secara garis besar iklan. Jadi yang pertama iklan tuh buat awareness. Jadi awareness itu yang dimaksud adalah iklan kita bakalan ditampilkan ke sebanyak-banyaknya orang gitu. Si Facebook nggak akan peduli nih orang itu bakalan ngeklik atau enggak. Yang penting Facebook kita tugaskan untuk awareness. Yang penting orang sebanyak-banyaknya tahu deh tentang kita gitu. Facebook tuh bakalan ngirim ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalau misalnya kita budget 100.000 nih, kita bakal dikirim ke lebih banyak orang dibanding kita pakai yang traffic ini. Karena di iklan awareness ini nggak akan ada tombol call to action, nggak ada kliknya gitu. Jadi nggak ada klik, tapi orang tuh ngelihat postingan kita aja gitu. Tujuannya cuma buat ngejangkau sebanyak-banyak orang dan supaya orang tahu gitu. Nah, makanya ada pilihan kalau misalnya kita ngiklan dari IG itu tulisannya visit profile gitu kan. Nah, visit profile di IG itu adalah tujuannya cuma pengen supaya orang tuh visit aja IG kita gitu. Goalnya adalah itu gitu. Nah, terus ada yang namanya boost post. Boost post tuh misalnya kita bikin status di Facebook, itu diklik boost post, yang tadinya yang lihat status kita itu teman kita aja, ini jadi orang-orang lain sesuai sama target market kita misalnya kayak gitu ya. Itu sih dua itu aja, jadi visit profile sama boost post. Nah, kemudian ada pilihan lagi yang namanya traffic. Nah, traffic itu Facebook akan mengirimkan iklan yang tujuannya adalah supaya orang ngeklik website gitu. Nah, website ini ada dua kan. Yang pertama website tuh dia bakal masuk ke landing page. Kalau kita punya landing page, nanti pada saat kita bikin iklan traffic kan ngisi tuh link landing page-nya. Tapi kalau nggak punya landing page, bisa juga kita ngisi linknya WhatsApp kan kayak gitu, itu juga bisa gitu. Nah, jadi iklan traffic ini tujuannya adalah supaya orang ngeklik gitu. Ngekliknya kemana? Ke landing page boleh, ke WhatsApp boleh kayak gitu. Jadi tujuan iklannya adalah supaya orang ngeklik gitu. Nah, di iklan traffic ini juga ada nih iklan buat memancing interaksi. Jadi Facebook tuh nyariin orang-orang yang seneng komen, seneng like kayak gitu. Kita tujuan iklannya cuma pengen dapat komen dan like aja gitu. Terus tujuan iklannya supaya video kita ditonton gitu. Terus ada lagi tujuan iklannya adalah leads ya. Jadi supaya kita dapat data nih. Jadi kita ngiklan dan Facebook akan sebarkan seluas-luasnya sesuai target market kita dan dicarikan orang-orang yang mau ngisi form gitu. Makanya dapat iklan yang namanya leads tuh. Jadi ini ya kira-kira kayak gini nih call traffic. Terus di pilihan yang berikutnya adalah conversion. Conversion ini adalah pilihan iklan yang levelnya udah lebih advance, karena conversion ini biasanya dia akan iklannya itu mengarahkan orang-orang yang langsung buat ngeklik
website untuk yang beli gitu. Jadi kayak lebih ke terkonversi gitu. Jadi orang-orang Facebook mencarikan orang-orang yang dia udah misalnya di retargeting gitu. Orang ini tuh udah berkali-kali kena iklan kita gitu dan datanya kesimpan dan kita iklanin lagi. Orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang berpotensi untuk ngeklik website gitu. Nah, pada saat kita baru pertama ngiklan, kira-kira mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang awareness, traffic, atau conversion gitu. Kalau saya adalah pada saat pertama ngiklan itu biasanya langsung ke traffic aja gitu. Jadi kita bikin aja orang sebanyak-banyaknya ngeklik iklan kita gitu. Nanti kita tinggal seleksi di landing page atau di WhatsApp langsung kayak gitu ya. Boleh juga nanti kita belajar tentang conversion. Nah, gitu kira-kira tujuan iklan. Kemudian kita lanjut nih. Kenapa iklan ditolak gitu? Nah, iklan ditolak yang pertama adalah Facebook menjaga pengguna dari hal yang menyesatkan, menipu, palsu, atau tidak senonoh gitu, konten-konten vulgar kayak gitu. Nah, Facebook itu ngejagain banget nih supaya dia punya image tetap baik gitu. Dia nggak mau ngiklanin segala sesuatu yang nipu gitu. Kalau nggak ada aturan ini, itu iklan banyak yang penipuan lah, bohong lah, yang palsu-palsu, terus iklan-iklan vulgar kayak gitu-gitu, jadi nggak kontrol dan bakalan hancur nih si Facebook ini karena udah kayak apa namanya iklan yang pokoknya nggak kefilter lah gitu. Jadi bener-bener Facebook jagain banget nih iklannya, bener-bener yang sesuai sama kriteria standar dan dia nggak nggak bikin merugikan si customer-nya, karena Facebook tuh ngejagain banget si usernya gitu. Kita kalau daftar Facebook sama Facebook tuh dijagain banget sama si Facebook ini supaya kita tuh nggak merasa ganggu gitu. Kita senang gitu berlama-lama main Facebook, Instagram kayak gitu ya. Nah, pada saat iklan kita nggak sesuai kualitas juga nggak bakalan ditolak tuh. Nah, ini juga Facebook tuh ngejagain credibility-nya nih. Misalnya kita bikin iklan gambarnya jelek gitu, gambarnya burem gitu. Nah, Facebook nggak mau iklan-iklan yang tampil di medianya dia tuh kualitasnya nggak bagus gitu, atau iklannya di teksnya di fotonya banyak banget tulisan gitu kayak iklan baris gitu. Jadi orang tuh nggak nyaman gara-gara itu. Nah, Facebook tuh nggak mau kayak gitu, makanya dia bikin yang tadi namanya in review itu dicek nih satu-satu nih apakah iklan kita udah sesuai belum kayak gitu. Makanya kalau iklan kita sampai ditolak biasanya ada yang salah dari sini gitu. Nah, biasanya kalau misalnya nggak sesuai sama peraturan Facebook, biasanya dikasih sanksi. Sanksinya apa? Yang pertama, sanksinya adalah tidak di-approve gitu, ya kan? Nah, kalau nggak di-approve itu biasanya kita bisa banding nih, kita minta tinjauan kayak gitu. Ini saya flow iklan yang nggak di-approve dulu ya. Misalnya pertama nggak di-approve nih, terus kita ngiklan lagi nggak di-approve lagi, itu sampai bisa ad account-nya yang di-ban gitu. Ad account tuh berarti akun iklannya yang di-ban gitu. Terus kita masih bikin akun iklan baru lagi gitu. Jadi satu Facebook itu, satu fanpage itu bisa bikin banyak akun iklan ya, ad account banyak. Jadi ad account ini di-ban, kita pakai atau akun yang lain di-ban lagi gitu. Nah, kalau misalnya di-ban lagi, nanti lama-lama bisnis account-nya, fanpage yang di-ban gitu. Udah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita masih bisa pakai fanpage yang lain, iklannya di-ban lagi itu sampai akhirnya nanti akun Facebook yang di-ban. Kalau udah akun Facebook yang di-ban, kita mau login ke Facebooknya aja udah nggak bisa gitu. Kita udah dianggap sama si Facebook ini adalah orang yang berbahaya dan akhirnya kita di-ban gitu. Dan kita gimana caranya kita bisa banding gitu. Nah, kalau misalnya nggak di-approve, kalau di-ban gitu bisa banding sebenarnya. Nanti kita ada kolom banding, kita ceritain kenapa sih iklan kita tuh ditolak kayak gitu. Terus kita tanyain kenapa ditolak. Terus lebih bagus lagi sebenarnya kita tahu kesalahan kita di mana dan kita bilang oke, kita tahu kesalahan kita di sini, kita tidak akan mengulanginya lagi, misalnya kayak gitu. Itu lebih bagus dan biasanya dia akan dapatin respon nih. Nanti responnya bakalan di-approve, diterima tuh atau dia bener-bener ditolak udah. Nah, kalau udah ditolak lagi berarti udah nggak bisa diapa-apain lagi nih ya gitu. Jadi hati-hati dalam membuat iklan gitu. Nanti pada saat kita bikin iklan itu benar-benar dipatuhi peraturannya. Di Facebook tuh ada sebenarnya rinciannya panjang banget sih gitu tentang blueprint itu. Pokoknya intinya kita bisa nilai sendiri lah kalau misalnya iklan-iklan kita yang nggak sesuai sama
peraturan, kita udah tahu oh salahnya di sini kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati karena resikonya tadi kalau kita nggak main-main bisa-bisa akun FB kita yang di-ban kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian pembayaran Facebook nih. Kira-kira pembayaran itu ada berapa? Nah, ternyata pembayaran itu ada dua ya, ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Pasca bayar itu kita ngiklan dulu baru bayar. Itu biasanya dia pakai yang namanya kartu kredit dan kartu debit. Kalau di Indonesia semua kartu kredit bisa dipakai buat bayaran nih. Tapi kalau kartu debit itu kartu debit ini biasanya tabungan biasa ya. Itu yang sampai sekarang bisa cuman yang Visa dan cuma 2 bank nih di Indonesia yang sampai saat ini ya yang bisa digunakan untuk iklan di Facebook. Itu adalah Mandiri Visa dan BTPN Jenius Visa. Kalau Mandiri ini biasanya kita pilih kalau misalnya kita buka tabungan di Bank Mandiri kan bisa di ATM-nya kan biasa dikasih yang GPN atau yang Visa ya. Nah, itu kita pilih yang Visa dan kita bilang CS-nya ini kartunya tolong diaktifkan fitur untuk transaksi online gitu. Nanti dia bisa dipakai gitu. Nah, kalau Genius sih udah pasti bisa karena Genius memang dia konsepnya seperti kartu kredit gitu. Jadi, kalau yang pasca bayar belakangan itu cuman kartu kredit dan debit Visa ini aja yang dipakai ya. Kemudian ada yang namanya prabayar. Jadi kita sistemnya deposit nih, bayar duluan. Biasanya kayak akun transfer ini ke Bank Permata biasanya. Jadi kita transfer dulu ke Facebook berapa gitu, misalnya kita masukin uang 1 juta. Nah, nanti iklan kita diambil dari deposit itu gitu. Ada juga yang model pembayaran di Alfamart, Indomart, terus dompet elektronik semacam Doku kayak gini. Terus pertanyaannya adalah mau pakai yang mana nih gitu. Sepanjang pengalaman saya, kalau cuma mau coba-coba doang iklan itu bisa pakai yang ini prabayar. Tapi kalau emang serius mau dapetin market, mau dapetin traffic yang besar dari iklan, mendingan sempetin deh ke bank gitu, bikin deh kartu-kartu ini nih. Kita effort sekali aja tapi dipakai terus buat terus-terusnya kayak gitu. Terus ada kelebihannya kalau pasca bayar. Kalau misalnya kita bayar duluan, misalnya let's say kita bayar nih 1 juta nih buat iklan, tiba-tiba kita iklannya di ban gitu karena kita melanggar gitu. Nah, itu biasanya uangnya tuh nggak bisa ditarik lagi gitu, bahayanya itu. Makanya lebih bagus kita pakai yang pasca bayar aja. Toh kalau misalnya kita bikin akun rekening, dikhususkan aja rekening itu cuma buat ngiklan aja gitu, jangan pakai uang banyak-banyak. Misalnya kita udah tahu ngiklannya 1 juta nih, ya udah ditaruh di rekening itu 1 juta aja gitu. Jadi aman tuh dari istilah kebobolan lah, dihack lah dan lain-lain kayak gitu. Jadi mendingan kayak gitu. Terus yang perlu diingat adalah pada saat kita bikin akun iklan itu dari awal kita harus tentuin ini gitu, karena dia nggak akan bisa ke switch di tengah-tengah nih. Kalau dari awal kita udah pakai sistem yang prabayar, bayar duluan, itu kita mau ganti ke pasca bayar nggak bisa. Kita harus bikin add account baru gitu ya. Nanti kalau teknis untuk pembuatan add account, business manager tuh ada di materi lain. Oke. Nah, terus saya pengen jelasin soal iklan adalah investasi gitu. Nah, banyak banget teman-teman tuh yang takut gitu mau ngiklan. Iklan tuh dipikir adalah uang hilang gitu. Dia takut banget, kenapa sih nggak ngiklan? Iklan buang-buang uang aja gitu. Atau enggak, dia ngiklan sama aja kayak uang hilang gitu. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gitu adalah dia belum memahami iklan secara sepenuhnya nih. Jadi dia belum belajar dulu cara ngiklan. Dia udah main ngiklan-ngiklan aja ya. Hasilnya nggak dapat apa-apa dan karena dia nggak tahu apa-apa, jadi dia mikirnya adalah iklan itu adalah uang hilang gitu. Makanya di sini saya bilang kalau yang beranggapan seperti ini berarti dia bisa dibilang belum paham gitu ya. Nah, saya tuh termasuk orang yang menganggap iklan ini adalah investasi gitu. Kenapa investasi gitu? Kita coba ya buka ya. Jadi pertama, misalnya kita ngiklan nih 1 hari nih, ngiklannya 1 juta nih. Iklan 1 juta buat jualan misalnya premium home dress lah misalnya kayak gitu. Kita ngiklan 1 juta per hari. Nah, dari iklan itu akan dapat 1000 orang nih yang melihat landing page nih. Nah, ini di kondisi ini saya anggap kita tuh udah bisa ngiklan dengan cara yang baik dan benar lah gitu. Kita udah belajar ngiklan, udah tahu stepnya kayak gimana, cara bikin iklan yang baik dan benar kayak gimana, terus cara ngevaluasi iklan kayak gimana, dan kita udah dapet iklan yang bagus lah menurut kita. Nah, baru masuk di fase iklan adalah investasi gitu. Jadi sebelum ngeklaim iklan itu ada investasi, belajar dulu membuat iklan yang optimal kayak gimana sih gitu. Kita lanjut ya, misalnya tadi iklan 1 juta per hari.
Terus dari landing page itu kelihatan. Nanti kalau di iklan tuh ada matrix berapa orang yang mengunjungi landing page gitu, website view. Misal dari 1000 orang ini ada 100 chat yang masuk nih. Ya. Dan 100 chat yang masuk itu biasanya langsung actual nih ke WA admin. Makanya saya bilang iklan ini adalah real time promotion gitu. Maksudnya apa real time promotion? Itu benar-benar bisa dilihat nih. Misalnya kita iklan 1 juta per hari, itu bakal bisa dilihat saat di hari itu berapa chat yang masuk gitu. Jadi benar-benar bisa terukur gitu. Jadi makanya iklan ini salah satu tools marketing yang dia tuh bisa real time ngukurnya gitu. Dalam iklan budget 100.000 sehari berapa chat yang masuk itu langsung bisa diukur. 1 juta per hari itu berapa chat yang masuk itu bisa diukur gitu. Nah di kasus ini kita coba ya, misalnya dari iklan 1 juta 1000 orang yang lihat website, 100 chat yang masuk. Nah dari 100 chat yang masuk ini kita anggap 25 yang closing gitu ya. Jadi 1000 orang lihat website, 100 chat masuk, 25 kita follow up, tanya-tanyain tawarkan produk, akhirnya 25 yang closing. Nah misalnya ini saya cuman kira-kira aja ya gampangnya, tapi saya udah pernah ngalamin yang model seperti ini. Jadi misalnya produk kita itu untung net bersihnya, net profitnya itu adalah 150.000 ya, kita anggap kayak gitu. Misalnya tadi saya jualan home dress saya jual ya karena dia premium harga 325.000 misalnya gitu. Nah ternyata untungnya netnya itu satu produk itu 150.000 misalnya kayak gitu. Nah 25 closing dikali 150.000 itu sama dengan 3.750.000 gitu. Nah udah kelihatan nih, misalnya kita iklan 1 hari 1 juta, kita dapat omset 3.750.000, langsung kelihatan kan 3.750.000 dikurangin 1 juta sama dengan 2.750.000. Nah 2.750.000 udah kelihatan nih hasilnya seperti apa nih ya kan. Dari iklan 1 hari aja kita udah bisa untung 2.750.000 kayak gitu. Itu udah kelihatan tuh, bisa langsung jelas karena dia real time promotion gitu. Nah itu baru hari pertama nih. Gimana nanti kalau hari kedua nih? Tuh hari kedua misalnya di hari kedua itu dari tadi 100 chat yang masuk, hari kedua ini di follow up lagi, kita follow up lagi terus. Hari kedua ternyata hari kedua itu closing lagi 70 dari 75 leads, sisanya tadi kan 100 ya, 125 yang closing, sisanya 75 nih. Nah dari 75 itu kita follow up lagi, ditawarkan lagi, kasih promo gitu, akhirnya 10 lagi yang closing. Nah 10 yang closing dikali 150.000 ini udah 1.500.000 gitu. Makanya di hari kedua kita nambah lagi nih profitnya 1.500.000. Kemudian udah hari itu nggak ada yang closing lagi. Di hari berikutnya, hari ketiga, ini kita anggap kita ngiklannya cuma 1 hari ya. Jadi ngiklan 1 hari, habis itu udah stop iklannya. Hari pertama dia tadi closing 2.750.000, hari kedua dia tambah lagi dari leads yang masuk 1.500.000, hari ketiga dia follow up lagi. Ternyata dari 65 leads sisanya itu tadi kan 125 closing di hari pertama, sisa 75 closing 10 lagi, berarti ada 65 leads ya. 65 leads ini di follow up lagi di hari ketiga nih, tanyain lagi, ayo kak mau beli nggak kak gitu. Di follow up lagi pakai teknik follow up. Akhirnya dari 65 itu ada yang lagi yang closing 5 gitu. Nah ini udah kelihatan, berarti untungnya tambah 750.000. Nah dari sini aja kita udah bisa lihat nih, ternyata dengan budget 1 juta kita bisa dapat profit 1.500.000 di 2.750.000 di hari pertama, 1.500.000 di hari kedua, 750.000 di hari ketiga. Tuh berarti kan udah kelihatan kan untungnya berapa nih. Dengan iklan 1 juta modalnya kita udah dapat berapa nih, banyak banget selama 3 hari nih ya kan. Nah terus sisa leads yang 60 itu tadi kan 100 closing di hari pertama, 25 hari kedua, 75 closing 10, hari ketiga 65 closing 5, berarti sisa leadsnya 60. Nah 60 ini nggak akan hilang kemana-mana dan dia bakal jadi database. Kita simpen namanya, di rename kontaknya gitu. Nanti someday kita bisa suruh CS kita untuk follow up lagi gitu. Nah bisa jadi closing lagi kan gitu. Nah dari sini udah kelihatan nih investasinya nih ya kan. Dari kita 1 juta per hari kita dapat profit segini banyak, ditambah dapat database. Dan kalau kita misalnya ngiklannya pakai website, itu bisa ditanam yang namanya pixel. Jadi pixel itu adalah tools yang bisa merekam nih orang-orang yang ngeklik website kita misalnya kayak gitu. Nah ini kelihatan tuh, dari 1000 orang ini datanya kerekam semua gitu. Jadi lumayan banget nih dari kita
ngiklan 1 juta per hari, kita udah dapat data pixel, dapat untung di hari pertama, untung hari kedua, untung hari ketiga, plus database orang-orang yang udah kelihatan berminat nih. 60 ini kan dia ngeklik kan ke admin kan, berarti dia tingkatnya adalah lebih berminat daripada yang udah disortir dari yang 1000 ini nih. Makanya nih bisa jadi database yang bisa kita follow up lagi berikutnya gitu. Nah, coba deh bandingin deh pada saat kita punya budget 1 juta misalnya. Terus kita budget 1 juta itu kita bikin spanduk besar gitu. Tempel di dekat jalanan dekat toko kita misalnya kayak gitu. Itu 1 juta aja paling buat bikin spanduk udah habis ya kan. Belum bayar izinnya nempel spanduk di situ. Itu bahkan lebih besar dari 1 juta, dan dari hasil nempel spanduk itu kita belum tahu tuh berapa orang yang lihat, terus berapa orang yang masuk ke admin chatnya, terus berapa yang kekonversi jadi closingan, itu berapa, terus database kita juga nggak bisa ngukur kayak gitu aja kan. Kalau promosi konvensional itu benar-benar nggak bisa ngukur, kita dengan iklan ini, dengan FB Ads ini kita bakal bisa ngukur gitu. Makanya FB Ads ini adalah salah satu tools marketing, tools digital marketing yang menurut saya adalah yang paling murah dan paling efektif kayak gitu ya. Jadi 1 juta itu kalau dibikin banner, dibikin poster, dibikin selebaran gitu, 1 juta juga habis. Cuman kita nggak bisa ngukur dapatnya berapa, dan belum tentu juga itu balik modal gitu. Apalagi profit balik modal aja belum tahu gitu. Jadi daripada kita habiskan budgetnya buat promosi di tempat-tempat yang nggak bisa keukur, lebih baik kita pakai si FB Ads ini gitu, karena FB Ads-nya udah terbukti dia bisa terukur dan efektif kayak gitu ya. Jadi istilah iklan ada investasi itu menurut saya benar gitu, karena saya udah jalanin semua kayak gini. Jadi ada orang-orang yang iklan malah 1 miliar per hari itu juga ada gitu. Jadi bener-bener ya udah iklan 1 miliar dia dapat omsetnya bisa sampai 2 miliar 3 miliar gitu ya, dengan catatan sudah bisa bikin iklan yang baik dan benar gitu, dan udah ngerti. Terus yang terakhir adalah tugas iklan gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, sebenarnya si iklan itu tugasnya ngapain sih gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah nih ya. Jadi benar-benar harus tahu iklan itu tugasnya apa. Apakah iklan untuk menjelaskan produk? Bukan, coret. Apakah iklan untuk membuat orang beli? Bukan juga sebenarnya tugasnya. Jadi sebenarnya iklan itu tugasnya apa sih gitu. Jadi iklan itu adalah tugasnya untuk membuat orang klik gitu. Klik kemana? Klik website gitu ya. Jadi tugasnya iklan adalah dia tuh cuman bikin orang tuh penasaran aja ngeklik gitu. Nah ini flow-nya nih. Jadi yang pertama kita bikin iklannya menarik perhatian, misalnya dari orang lagi santai-santai makan siang gitu, terus dia buka sosial media gitu, buka story misalnya IG story, dia lagi swipe tiba-tiba lihat iklan kita, terus dia tertarik nih sama foto yang kita bikin di iklan itu, akhirnya dia tertarik dan stop akhirnya gitu. Jadi tugas iklan itu adalah membuat orang untuk stop dulu nih, dari yang scroll tiba-tiba dia stop lihat iklan kita gitu, dan dia tertarik, kemudian dia lihat foto biasanya atau dia lihat videonya. Nah kalau dia udah tertarik sama foto dan videonya, flow-nya biasanya adalah dia baca caption gitu ya. Setelah dia tertarik sama foto atau video, dia baca captionnya juga bikin orang semakin penasaran dengan teknik copywriting. Akhirnya dia memutuskan nih, setelah baca caption tertarik apa nggak tertarik. Kalau nggak tertarik ya udah dia back, dia lanjut scrolling di sosial medianya. Tapi kalau dia tertarik, setelah dia baca caption, dia akan langsung klik gitu. Kliknya kemana? Nah ini masuk ke landing page gitu ya. Nah landing page inilah yang bertugas untuk mengkonversi, membuat orang tuh jadi beli atau nggak jadi beli gitu ya. Makanya tugas landing page ini benar-benar luar biasa dalam digital marketing gitu. Kita jangan sampai bikin landing page yang udah bikin iklan bagus nih, orang banyak datang ke website kita, landing page kita, ternyata landing page-nya tuh bahasanya berantakan, terus bertele-tele, terus nggak bagus, bikin orang ribet, apalagi speednya juga lambat gitu, fotonya juga loadingnya lama, orang akhirnya nge-back. Jadi sayang banget kita udah bikin iklan yang bagus, landing page-nya nggak mendukung, akhirnya orang nggak jadi beli gitu. Makanya landing page ini penting banget. Oh iya, kalau teman-teman belum punya landing page, ini bisa jadi nanti iklannya bakalan masuk ke WhatsApp ya gitu. Nah iklan langsung masuk ke WhatsApp ini ada plus minusnya nih gitu. Saya sampai sekarang masih ada iklan yang langsung ke WhatsApp nggak pakai landing page gitu. Makanya ada produk-produk yang dia biasanya
apa namanya, nggak butuh landing page gitu, karena orang udah tahu nih. Kayak contoh saya jual makanan ringan gitu, misalnya jual teri kacang gitu, orang tuh udah tahu nih, oh ini teri kacang ya, rasanya ya udah kayak teri kacang gitu. Jadinya saya nggak perlu lagi masukin dia ke landing page dijelasin, oh ini pakai kacang yang ditanam di pegunungan, ikan teri yang dipancing gitu, cara mendapatkannya gitu, nggak usah ya. Jadi bener-bener orang tuh udah tahu produknya apa, itu bisa langsung ke WhatsApp itu catatannya. Terus di WhatsApp ya tinggal inilah tekniknya, teknik follow up yang paling penting. Ini kita bisa follow up nggak gitu, dari WhatsApp chat masuk, kita balas, kita kasih apa namanya, biasanya foto-foto dan price list gitu, terus tinggal ditanyain aja gimana cara kita nge-follow up gitu ya. Jadi sekali lagi, tugas iklan yang mulia itu adalah untuk membuat orang ngeklik ya. Dia tugasnya cuma buat orang ngeklik aja, nanti sisa tugasnya adalah dilanjutkan ke si landing page atau ke WhatsApp ini nanti gitu ya. Jadi jangan sampai salah kita bikin iklannya di situ tulisannya udah kayak poster, udah kayak brosur gitu, tulisan banyak, captionnya juga penjelasan dari A sampai Z dijelasin semua, itu nggak perlu kayak gitu ya. Jadi cuman fotonya bikin orang penasaran, captionnya bikin orang untuk meyakinkan orang gitu. Itu aja, foto untuk penasaran, caption untuk meyakinkan. Nah, kira-kira kayak gitu tuh si serba-serbi iklan FB ya. Jadi ini banyak banget, semoga teman-teman paham. Kalau kurang jelas coba diulang lagi videonya, kurang jelas juga tanyakan di grup diskusi. Oke? Ingat, belajarnya jangan setengah-setengah, belajarnya harus fokus supaya hasilnya maksimal. Terima kasih.